Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba belajar mengenai medan listrik ya. Setelah di video pertama kita belajar mengenai hukum Coulomb. Eh, jadi yang namanya medan listrik itu adalah namanya saja medan ya. Medan itu kan artinya daerah. Daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya Coulomb. Medan listrik dapat digambarkan dengan garis-garis gaya listrik yang menjauh atau keluar dari muatan positif dan mendekati atau masuk ke muatan negatif. Kerapatan garis gaya listrik menggambarkan besarnya kuat medan listrik. Oke. Jadi begini, yang namanya medan listrik itu adalah daerah di sekitar partikel bermuatan baik itu positif atau bermuatan negatif. Nah, kalau Anda lihat di sini, arah garis gaya listriknya ya itu kalau muatannya positif itu garisnya itu keluar. Oke, ini keluar 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 keluar. Tetapi kalau muatannya negatif itu garis gaya listriknya itu masuk menuju ke muatan negatif, masuk semua. Oke, seperti ini ya. Jadi tolong ini dipahami dulu, untuk muatan positif itu garis gaya listriknya itu keluar, kalau muatan negatif garis gaya listriknya itu masuk. Nah, dari sini kita lihat ini ada muatan positif dan ini ada muatan positif juga. Oke, sama-sama muatan positif. Lihat, garis gaya listriknya itu keluar. Oke. Ketika di sini ada muatan positif lagi, maka garis gaya listriknya itu akan tolak-menolak. Set, set, kayak gitu. Oke. Makanya jika ada dua buah muatan yang sama didekatkan, itu terjadi yang namanya gaya tolak-menolak. Oke, bisa dipahami ya. Kalau Anda lihat di sini, ini ada muatan positif, garis gaya listriknya itu keluar. Ini ada muatan negatif, garis gaya listriknya itu masuk. Maka akan seperti pada gambar. Oke. Medan listrik sendiri itu disimbolkan dengan huruf E. Oke. Medan listrik sama dengan gaya Coulomb dibagi dengan muatan uji. Atau itu akan sama dengan K dikalikan dengan Q, besarnya muatan listrik, itu baik positif atau negatif, nanti dibagi jarak muatan terhadap titik tertentu. Oke ya. Kemudian, jika partikelnya dalam satu garis lurus, contohnya begini, ini ada muatan positif Q1, ini ada muatan negatif Q2. Kita disuruh mencari berapa sih medan listrik di titik ini, ya, di titik P ini nih, di titik P ini. Karena pengaruh dari muatan Q1 dan pengaruh dari muatan Q2. Oke ya. Kita harus cari dulu S1 dan E2. Karena ini muatannya positif, otomatis arah garis gaya listriknya otomatis kan keluar. Ketika berada di titik P, maka ke sana, arahnya ke kanan. Bisa dipahami ya? Karena ini muatannya positif, mengenai titik P, otomatis arahnya ke kanan. Ini namanya E1. Kemudian, di Q2, karena ini muatannya negatif, itu kan garis gaya listriknya kan masuk. Ya kan? Otomatis, di titik P ini otomatis ke sana juga, ke kanan juga. Oke? Bisa dipahami ya? Masuk menuju Q2. Nah, untuk mencari S1 itu sama dengan K dikalikan dengan Q1 dibagi dengan jarak antara Q1 menuju titik P. Anggaplah ini jaraknya adalah R1.
Ya, maka ini adalah dibagi R1 kuadrat. Nah, untuk mencari E2 sama dengan K dikalikan dengan Q2 dibagi dengan jarak antara titik P menuju Q2. Anggaplah jaraknya adalah R2, maka di sini R2 kuadrat. Lihat di sini. Untuk mencari E totalnya, E total atau medan listrik totalnya, karena arahnya sama-sama ke kanan, otomatis tinggal dijumlahkan saja S1 ditambah E2. Seperti itu. Ya. Kemudian, jika kasusnya itu membentuk sudut tertentu. Oke. Di sini ada muatan Q1 dan ada muatan Q2. Oke. Nah, di titik P ini otomatis kan terpengaruh oleh terpengaruh oleh muatan Q1 dan muatan Q2. Nah, garis gaya listriknya otomatis karena ini muatannya negatif kan menuju ke muatan negatif kan, otomatis karena ini di titik B maka arahnya ke sana. Maka ini adalah E1. Oke. Ini juga sama, karena sama-sama muatannya negatif, karena menuju ke muatan negatif, garis gaya listriknya, maka ini adalah E2. Anda lihat di sini, antara E1 dan E2 itu membentuk sudut theta. Ya, sudut tertentu, bukan 90 derajat. Oke. Maka sebenarnya caranya sama seperti yang pernah kita bahas di hukum Coulomb, ya. Ini cara jajar genjang, pengalian vektor, ya. Penjumlahan vektor dengan cara jajar genjang, penjumlahan vektor dengan cara jajar genjang. Maka caranya adalah kita cari dulu nilai dari S1, maka K dikalikan Q1 dibagi jarak antara P dengan Q1. Anggaplah ini adalah jaraknya adalah R1 dan jarak antara P dengan Q2 adalah R2. Maka untuk mencari S1 sama dengan K dikalikan Q1 dibagi dengan R1 kuadrat. Untuk mencari E2 sama dengan K dikalikan Q1 dibagi dengan R2 kuadrat. Nah, untuk mencari E total di titik P ini, E total di titik P itu sama dengan akar E1 kuadrat. Jadi nilai ini yang dikuadratkan ditambah dengan nilai E2 dikuadratkan plus 2 S1 dikalikan dengan E2 dikalikan dengan cos theta, sudut yang terbentuk antara S1 dan E2. Ya. Jadi seperti ini. Kemudian lanjut, jika partikelnya membentuk sudut 90 derajat. Oke ya. Ini ada Q1, ini di sini ada Q2. Ya. Di sini ada titik uji, titik P di sini. Maka garis gaya listriknya itu akan menuju ke atas karena ini adalah muatannya negatif. Q2 juga muatannya negatif, maka akan ke sebelah kanan arahnya. Jika ini adalah E1, ini adalah E2, maka untuk mencari S1, ini jaraknya R1 ya, ini jaraknya R2, untuk mencari S1 sama seperti ini, K Q1 per R1 kuadrat. Untuk mencari E2 sama dengan K Q2 dibagi dengan R2 kuadrat. Nah, untuk mencari R totalnya di titik P itu sama dengan akar E1 kuadrat plus E2 kuadrat. Oke, cocok lah ya. Seperti ini. Oke, sekian dulu untuk pembahasan mengenai medan listrik.
Kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.